Beredar dokumen Telegram yang disebut bersifat rahasia terkait status siaga 1 TNI di kalangan awak media pada Sabtu 7 Maret 2026. Panglima TNI perintahkan siaga 1 sebagai langkah antisipasi. Dalam dokumen itu, Panglima TNI memberi 7 instruksi utama kepada setiap satuan di TNI. Sebuah pesan meluncur dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Telegram Panglima TNI nomor 283 tahun 2026 seperti kesengat setrum listrik. Ini adalah gema dari genderang perang yang sudah ditabuh di Selat Hormuz. Saat Anda menonton video ini, barangkali ribuan personel TNI sedang memeriksa magasin peluru mereka, memanaskan mesin jet tempur, dan menyambungkan layar radar tanpa berkedip selama 24 jam. Karena memang mereka diperintahkan untuk terus memantau selama 24 jam. Teman-teman, Indonesia baru saja menekan tombol siaga tempur level 1. Dari sisi sejarah, penerapan siaga 1 TNI sangat jarang terjadi kecuali kalau musuh sudah berada di depan mata dan dalam keadaan kondisi yang sangat darurat. Dengan kata lain, protokol perang sudah diaktifkan oleh Presiden Prabowo. Ini bukan latihan, teman-teman. Ketika harga minyak menyentuh $100 per barel dan armada Cina mulai membentengi wilayah Iran, dunia tidak lagi sedang berdebat. Dunia sedang bersiap untuk ledakan besar. Situasi dalam negeri juga harus diwaspadai, terutama dengan menguatnya tekanan publik agar Indonesia keluar dari Board of Peace bentukan Trump. Jika Prabowo memutuskan Indonesia keluar secara resmi, Trump pasti sangat marah dan mulai mengganggu stabilitas kita dengan berbagai cara. Sementara pada saat yang sama, Prabowo sedang melancarkan perang terhadap oligarki, mafia tambang, mafia migas, dan koruptor kelas kakap. Geopolitik hari ini bukan lagi soal diplomasi meja makan, melainkan soal daya atau pertahanan untuk hidup. Masuknya Rusia dan Cina secara terbuka ke sisi Iran telah mengubah konflik Timur Tengah dari kericuhan yang sebelumnya itu bersifat regional menjadi perang proksi berskala global. Rusia membocorkan data satelit intelijen yang membutakan radar Israel. Sementara China melalui juru bicara Mao Ning menegaskan bahwa Selat Hormuz adalah garis merah bagi mereka. Sebagai mantan jenderal pasukan khusus yang kenyang dengan asam garamnya operasi rahasia, Presiden Prabowo Subianto tahu satu hal. Dalam perang besar tidak ada negara yang benar-benar netral jika perut rakyatnya bergantung pada jalur perdagangan luar negeri. Berikut adalah bedah tajam 7 poin telegram dari Panglima TNI. Karena itu tolong simak baik-baik. Pertama, pengamanan rantai pasok minyak. TNI diperintahkan menjaga titik distribusi energi khususnya minyak. Mengapa? Karena ketika harga minyak dunia itu meroket, musuh terbesar kita bukanlah rudal Iran atau rudal Israel, melainkan pembelian panik atau panic buying dan mafia penimbun di dalam negeri. Minyak $100 per barel adalah inflasi bom waktu, teman-teman. Jika distribusi macet, maka pasti kita akan mengalami inflasi. Harga-harga pasti akan naik karena minyak yang merupakan bahan baku dasar untuk produksi itu juga mengalami kenaikan. Yang kedua, TNI diperintahkan untuk deteksi udara selama 24 jam. Konflik Iran versus Amerika adalah panggung bagi electronic warfare atau perang elektronik tingkat tinggi. Serangan drone global tidak hanya fisik tapi juga serangan frekuensi. Sinyal GPS bisa dikacaukan yang berisiko membuat pesawat komersial kita hilang atau radar perlindungan kita bisa mengalami gangguan. Yang ketiga ada pemetaan evakuasi. TNI dipersiapkan untuk menghadapi risiko terburuk, yakni perang yang meluas hingga sampai ke depan pintu rumah kita atau di kawasan Asia Tenggara. Di sini Pak Prabowo sedang menyiapkan strategi yang cukup dalam. Jika kota-kota besar kita lumpuh akibat krisis energi dan serangan cyber, TNI harus tahu kemana harus mengalihkan pusat kekuatan dan logistik kita. Yang keempat, ada patroli di kedutaan-kedutaan asing.
Teman-teman, kedutaan besar itu seringkali disebut sebagai mata-mata yang legal dari negara-negara asing. Dalam eskalasi Amerika-Israel versus Iran, Jakarta bisa menjadi medan tempur intelijen. Sabotase terhadap kedutaan asing bisa menyeret Indonesia masuk ke dalam konflik yang bukan milik kita. Yang kelima, Pak Prabowo menugaskan TNI, khususnya dari Detasemen Intelijen, untuk mendeteksi dini. Ini adalah poin yang paling krusial, teman-teman. Pak Prabowo sedang membersihkan mafia tambang, mafia migas, mafia lahan di dalam negeri. Krisis global adalah kesempatan emas bagi para pengkhianat bangsa ini untuk mengail di air keruh. Kelompok-kelompok ini dapat memanfaatkan sentimen agama dan ekonomi untuk memicu penghentian langkah besar Prabowo dalam membersihkan korupsi dari Republik ini. Yang keenam, strategi logistik. TNI diperintahkan untuk menyiapkan cadangan pangan dan energi secara mandiri. Jalur perdagangan laut kita itu sangat rentan untuk diserang. Jika Selat Hormuz ditutup oleh China dan Iran, maka pasokan gandum dan minyak akan terhenti. Kita harus mampu bertahan hidup tanpa impor selama berbulan-bulan, dan ini sangat riskan bagi Indonesia. Yang ketujuh, laporan per 6 jam. Di sini TNI diperintahkan untuk menjaga rantai komando komunikasi supaya tanpa jeda di sini. Dalam perang modern, jika kita terlambat informasi 10 menit saja, apalagi informasi itu adalah informasi yang sangat strategis dan mendasar, itu berarti kekalahan. Laporan per 6 jam memastikan agar TNI tetap melakukan pemantauan, observasi, sehingga keputusan pemerintah tetap lebih cepat dari pergerakan musuh. Yang jelas, dukungan Tiongkok kepada Iran bukan sekadar solidaritas politik. Ini adalah realnya politik energi. Selat Hormuz adalah leher bagi perekonomian Cina karena 80% minyak Iran itu mengalir ke sana. Jika Amerika Serikat berani untuk menutup jalur ini, Tiongkok pasti akan melihatnya sebagai deklarasi perang secara terbuka. Pernyataan Cina pada 6 Maret 2026 bahwa Tiongkok akan membentengi Selat Hormuz adalah pesan yang jelas kepada Washington. Jika sentuh Iran, maka Anda akan berhadapan dengan armada naga Cina. Sementara itu, Rusia yang membocorkan data intelijen ke Iran adalah cara Moskow untuk membalas dendam atas keterlibatan Barat dalam perang Ukraina. Yang jelas, Presiden Prabowo Subianto tidak sedang bermain-main di sini. Pengaktifan protokol siaga 1 adalah pesan kepada dunia bahwa Indonesia bukan lagi pelanduk yang siap mati dan pasif saja. Kita adalah kekuatan regional yang siap menggigit siapapun yang mencoba mengganggu kedaulatan kita, baik melalui sabotase intelijen maupun gangguan rantai pasok serta serangan dari para oligarki, mafia hitam, dari para koruptor yang sudah dipenjarakan oleh Pak Prabowo. Dunia saat ini sedang menahan nafas dan Indonesia sedang mengisi pelurunya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai pada detik ini. Jika teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar nggak? Betul. Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Dan untuk itulah saya selalu mengajak, mari kita rukun, mari kita mengatasi persoalan bersama.